Ya, kalau dilihat langkah mediasi ya, tentunya suatu langkah yang sangat baik ya. Kita harus kembali kepada ya siapa sekarang yang donaturnya itu. Agar pihak rumah sakit menjadi penengah atau menjadi pihak yang mungkin bisa dimintai pendapat dan harus diikuti oleh kedua belah pihak untuk diikuti apa yang disepakati dalam pertemuan mereka. Setelah berlarut-larut berselisih mengenai uang donasi 1,3 miliar, akhirnya sore ini Agus Salim dan Novi berencana bertemu untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi selama ini. Sebelumnya, melalui kuasa hukumnya, Novi mengundang pihak Agus untuk membicarakan perdamaian. Mengingat selama ini, Novi ingin fokus membiayai pengobatan mata Agus melalui uang donasi yang sudah terkumpul. Lantas seperti apa pandangan hukum atas agenda perdamaian yang diinisiasi oleh Novi? Akankah perdamaian antara Novi dan Agus akan benar-benar terwujud? Ya, kalau dilihat langkah mediasi ya, tentunya suatu langkah yang sangat baik ya menurut saya. Ini langkah yang perlu kita sambut, perlu kita hargain, dan perlu kita acungkan jempol karena nggak ada kata lain bahwa perseteruan antara Novi dan Agus ini harus berakhir dengan jalan damai. Tentunya ini adalah jalan yang terbaik. Karena apa? Karena ujungnya ini adalah membantu dan mendonasi uang seseorang yang memang benar-benar membutuhkan. Artinya tepat sasaran terhadap pengobatan mata. Per hari ini kami sudah mengirimkan undangan kepada Agus dan kuasa hukumnya serta pihak-pihak yang terkait dengan pengumpulan donasi guna pengobatan Agus. Jadi kami juga sudah mengirimkan undangan kepada Fahad Abbas, mungkin selaku kuasa hukum yang kami ketahui sebagai kuasa hukumnya Mas Agus. Kedua kepada Mas Agus itu sendiri, ya. Selebihnya kepada pihak terkait yang menggalang atau terlibat dalam dana donasi untuk biaya pengobatan Mas Agus. Seperti itu. Ya, semoga mungkin besok kuasa hukum Agus bisa mengkonfirmasi atau merespon surat undangan dari kami seperti itu. Jadi saya menyambut positif apabila memang kalian ingin mengundang kami untuk mengembalikan uangnya Agus. Silakan, awasi, nggak apa-apa. Apalagi kalau kalian mencontoh kita bayarin Agus, kasih uang dia. Gus, uang ini buat kamu, jangan kasih siapa-siapa. Nggak begitu, jangan pelit sama yang kamu numpang rumah tangganya. Kalau rumahnya bocor, perbaikin, pakai aja uang ini. Mau kasih ke ibumu, kasih ibumu. Kalau satu hal yang sudah dirasa ini ada yang menginisiasi ya untuk melakukan mediasi, tentunya mediasi ini adalah satu itikat baik ya dua belah pihak tentunya, karena nggak bisa satu pihak aja. Karena apabila pihaknya Novi udah membuka ruang untuk mediasi, harusnya dari pihak Agus juga menyambut dan bisa hadir dan melakukan mediasi ini. Karena apa? Karena mediasi ini sama-sama menyatukan visi dan misinya adalah untuk bisa berdamai dan fokus kepada pengobatan itu tadi. Karena nanti jatuhnya adalah bagaimana mengawal uang donasi tersebut adalah untuk pengobatan matanya Agus, seperti itu. Nah, itulah yang harus semua netizen bahkan seluruh Indonesia melihat ini, karena ini harus amat sangat dihargai dan kita mengawal kasus ini karena memang benar-benar harus dijalankan ya kalau memang semua sepakat. Tapi kalau tidak sepakat maka mediasi ini tentunya pasti tidak akan terjadi atau gagal seperti itu.
Perseteruan panas antara Agus Salim dan Novi mengenai uang donasi 1,3 miliar mengundang perhatian sejumlah kalangan. Tidak terkecuali pakar ekonomi Profesor Antoni Budiawan yang menyayangkan kedua belah pihak berselisih hingga berlarut-larut. Terlepas dari perseteruan antara Novi dan Agus, banyak pula yang mempertanyakan siapa sebenarnya yang berhak memiliki uang donasi 1,3 miliar. Apakah Agus Salim atau Yayasan Novi? Mengenai permasalahan tersebut, pakar ekonomi Profesor Antoni Budiawan menguraikannya dengan terang benderang. Lantas, bagaimana baiknya untuk mengakhiri perselisihan yang terjadi antara Agus dan Novi? Jadi permasalahannya adalah bahwa ini ada penghimpunan dana ya untuk seseorang untuk seseorang yang bernama Agus. Dia adalah korban kekerasan. Lalu kemudian ada seseorang yang namanya Novi ingin membantu pembiayaan untuk Agus. Lalu Novi menghimpun dana dari masyarakat, lalu ditempatkan di yayasannya. Dan rencananya uang itu akan disalurkan untuk diperuntukkan untuk Agus. Tetapi sekarang ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa uang itu tidak bisa digunakan untuk Agus karena khawatir dipergunakannya tidak semestinya. Yaitu awalnya adalah untuk pengobatan misalnya, lalu dikatakan bahwa ini ada uang yang digunakan bukan untuk itu. Sekarang pertanyaannya adalah tujuan dari penggalangan dana itu, apakah spesifik mengatakan bahwa ini adalah untuk pengobatan atau ini adalah memang donasi untuk diberikan kepada yang bersangkutan. Nah, kalau diberikan kepada yang bersangkutan, ya memang ya harusnya diberikan gitu. Lalu yang keberatan ini kan sepertinya bukannya Novi pemilik yayasan ini ya. Yang keberatan siapa? Yaitu masyarakat yang telah memberikan donasinya gitu. Nah, berarti di sini ada ketidaksesuaian apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk donasi itu dan dengan fakta bahwa donasi itu tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya itu. Apakah memang spesifik di situ ada disebutkan bahwa ini untuk apa gitu ya. Kalau enggak ya diserahkan aja. Nah, kalau seandainya ini tidak boleh diserahkan kepada korban tadi, ya apakah artinya uang ini harus dikembalikan kepada si donatur tadi gitu. Nah, ini juga menjadi permasalahan sendiri gitu. Ya, seharusnya ini adalah tidak menjadi satu polemik yang besar ya. Ya kalau kita memang mau nyumbang, mau merelakan ya merelakan kan gitu kan. Kalau tidak ya apakah hak uang itu nantinya akan menjadi milik yayasan? Ya, apakah si donatur tadi untuk memberikan uang itu kepada yayasan, ya akhirnya tidak diberikan ke Agus tetapi kepada yayasan atau dikembalikan? Ya saya rasa ini berembuk saja antara Novi lalu dengan si donatur tadi gitu. Sebaiknya bagaimana? Untuk apa uang ini akan digunakan? Dikembalikan? Apakah diberikan kepada Agus? Atau apakah bilang bahwa oke, ini untuk pengobatan? Jadi setiap ada kebutuhan pengobatan ya nanti diganti gitu. Nah itu artinya ya harus ada berembuklah ya kompromi antara ketiga pihak itu gitu. Kita harus kembali kepada ya siapa sekarang yang donaturnya itu. Apakah benar bahwa ya memang kalau yayasannya sendiri mengatakan ini adalah donasi untuk Agus, ya memang itu adalah sebetulnya hak untuk Agus itu gitu. Tapi kita tidak tahu detail apa yang perjanjian apa atau apa yang dilakukan oleh yayasan dalam menghimpun dana ini.
Perseteruan sengit mengenai uang donasi membuat Novi selaku pemilik Yayasan Sosial dan Kemanusiaan enggan memberikan uang donasi 1,3 miliar yang sudah terkumpul kepada Agus. Karena penggunaan yang dilakukan Agus di luar kesepakatan. Atas tindakan Novi itulah sejumlah pihak menyoroti Yayasan Novi yang menahan uang donasi yang seharusnya diberikan kepada Agus untuk pengobatan dan keperluannya. Mengingat donasi itu sendiri sedari awal mengatasnamakan Agus sebagai korban tindak kekerasan. Bahkan pihak Agus melalui kuasa hukumnya sempat meminta agar Yayasan Novi diaudit. Tentu saja hal ini mengundang reaksi pakar riset dan audit keuangan Iskandar Sitorus. Lantas, apa kata Iskandar Sitorus mengenai konflik yang terjadi antara Agus dan Novi? Sebenarnya ini kan antara dua pihak itu yang berbeda pendapat di saat ini gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari awal, tentu ada hal baik silaturahmi di antara mereka. Kita mungkin dari publik hanya bisa menyarankan semoga ke depan apa yang akan mereka lalui bisa bermuara seperti di awal, yaitu dari hal-hal baik silaturahmi menjadi baik kembali. Walau mungkin nanti tidak seperti itu, kita hanya menyampaikan agar pihak-pihak tersebut memahami konteks hubungan mereka di antara mereka, karena hubungan mereka ini berdampak pada terkumpulnya dana publik ya. Nah, sebenarnya jangan sampai nanti malah dua belah pihak menjadi kerepotan ketika publik juga mempertanyakan posisi para dua pihak itu gitu. Untuk itu saran kami agar pihak korban atau yang dijadikan sebagai bahan untuk mengumpulkan donasi-donasi itu beserta yang mengumpulkan donasi dan atau seperti apa kembali menjadi baik seperti sedia kala saat mereka bertemu dan atau bersepakat untuk saling membantu. Begitu dia. Jadi gini ya, kalau kita masuk kepada metode pengumpulan uang memang ini rada rumit. Ini kan mengacu pada yayasan. Ada undang-undang yayasan yang publik bisa untuk mendapat tahu, mencari tahu bagaimana tentang keuangan dari yayasan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang nanti menjadi rumit dalam kerangka seperti apa yayasan ini mengumpulkan uang atau donasi itu gitu. Nah, jadi ketimbang hal ini berkembang nantinya menjadi riuh gitu ya. Saran kita dua belah pihak bersilaturahmilah dengan baik, dengan cara-cara yang baik pula seperti niatan awal untuk saling membantu. Kan niat awal kan saling membantu ini gitu. Tidak perlu lagi menjadi konflik ke depan, terlebih menjadi persoalan hukum gitu. Ini saran kita dari publik. Apapun itu, ini kita menilai, tetapi tetap kembali kepada dua belah pihak itu. Mau atau tidak mau, melakukan atau tidak melakukan itu menjadi kewenangan hak mereka. Kalau publik kita menyarankan demikian supaya tidak lebih panjang kisruhnya begitu. Kalau memang di antara kedua belah pihak ada niat untuk berkomunikasi menyelesaikan masalah dengan baik secara keluargaan, itu top, baik gitu ya. Tetapi jika tidak ditemukan jalan keluar, saran kami supaya tidak melebar, kedua belah pihak mending menunjuk dan atau meminta tolong ada pihak lain, pihak ketiga yang dirasa adil, dirasa bijaksana untuk menjadi seperti wasit di antara mereka untuk bertemu. Saran kami tidaklah dilakukan langkah-langkah hukum baik oleh si pihak manapun, karena kan diniatkan dari awal ini adalah saling tolong menolong. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan kepada para pihak itu agar menghargai niat-niat awal dari semula kegiatan mereka ini bersama-sama sampai terkumpulnya donasi yang dikumpulkan dari orang-orang baik yang memberikan sumbangan kepada korban begitu. Yang tahu, yang bisa memahami siapa yang lebih tepat untuk menjadi pihak yang netral atau independen atau menjadi orang ketiga di antara mereka, itu mungkin mereka kembali. Atau kalau kita diminta pendapat, ya memang lebih baik pihak di rumah sakit di mana si korban berobat. Itu yang lebih tepat.
Karena pihak rumah sakit itu yang memahami kondisi si pasien, orang yang terluka, untuk lebih memudahkan komunikasi nantinya. Jadi mungkin pihak A dan pihak B difasilitasi, atau pihak A dan pihak B atau masing-masing atau sendiri-sendiri meminta agar pihak rumah sakit menjadi penengah atau menjadi pihak yang mungkin bisa dimintai pendapat dan harus diikuti oleh kedua belah pihak untuk diikuti apa yang disepakati dalam pertemuan mereka. Ini saran kita. Gitu. Jadi bijaksana lah gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.